sunnah itu kan apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak mengapa. Kenapa harus mengikuti menjadi syarat agar diterima amal ibadah, Ustaz? Iya, terima kasih Van. Betul. Kok kenapa syarat kedua harus mengikuti sunnah Rasul, Pak Ustadz? Sunnah kan nggak harus diikutin gitu kan ya? Ya nggak sih? Dulu waktu di TPA belajarnya gimana? Iya, kita tahu banget bahwa dulu guru-guru kita tuh bilang kalau sunnah itu jika dikerjakan dengan ikhlas dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak dosa. Betul, tapi kita beda konteks rekan-rekan. Karena sunnah itu menarik, sunnah itu unik. Kenapa? Karena kata ini itu ambigu, punya lebih dari satu makna tergantung bidang atau konteks pembahasannya. Kalau yang tadi dikatakan oleh Akhfani itu ketika konteksnya ilmu fikih. Jadi kalau kita baca buku fikih terus kita dengar kata-kata sholat duha itu sunnah, maka artinya kalau dikerjakan dengan ikhlas dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak dosa. Puasa Senin Kamis itu sunnah, itu artinya jika dikerjakan dengan ikhlas dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak dosa. Tapi pembahasan kita sekarang dalam konteks usuluddin, dalam konteks akidah, dalam konteks sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, alaikum bisunnati, wajib atas kalian mengikuti sunnahku. Itu konteks kita pada malam hari ini. Dan sunnah dalam ilmu usuluddin dan pembahasan kita adalah sunnah yang berarti atau bermakna tuntunan Rasulullah SAW, jalan Rasulullah SAW, konsep Rasulullah SAW. Itu yang harus kita ikuti. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasul ambil, kata Allah. Ini bukan kata saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Kita wajib mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah dalam konteks surat Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah berfirman, wahai Muhammad, bilang ke umatmu, kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Jadi ikutilah aku. Ini perintah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ya. Salin, kopi tuntunanku dan tempel di dalam kehidupan kalian. Ikutilah aku, ikutilah konsepku, ajaranku, tuntunanku, metode beribadahku. Apa yang terjadi? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Itu yang dimaksud sunnah dalam konteks ini. Ketika kita beribadah, kita harus mengikuti tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak, gak diterima, rekan-rekan sekalian. Nabi yang bersabda, gak ada yang berhak menentukan diterima atau tidak kecuali Allah dan Rasulnya. Bukan ustadz seperti saya atau yang lain. Tapi mari kita simak hadis Nabi SAW, Nabi yang bersabda, Nabi kita, Nabi saya dan Nabi rekan-rekan sekalian, beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan ibadah yang tidak ada contohnya, keterangannya, perintahnya, syariatnya, maka amal ibadah tersebut tertolak, didiskualifikasi, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertolak. Hadis ini riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Nabi yang mengatakan gak diterima kalau sholatnya keliru walaupun ikhlas, kalau puasanya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi walaupun tulus. Nabi SAW yang menyatakan.
Maka kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Makanya kan dalam sholat, dalam hadis Bukhari, Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi kita disuruh ngikutin tuh. Disuruh salin sholatnya Nabi itu kayak apa sih? Gitu loh. Suruh copy paste. Lalu tempel di dalam sholat-sholat Anda. Takbir ihramnya seperti apa? Lalu baca apa? Kalau Nabi baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah, jangan baca Al-Baqarah. Walaupun Al-Baqarah lebih panjang berkali lipat daripada Al-Fatihah. Tapi Nabi setelah iftitah baca Al-Fatihah, maka kita baca Al-Fatihah. Lalu rukuknya Nabi itu seperti apa? Ikuti. Lalu metode sujud itu kayak apa sih? Nabi bilang, aku diperintahkan sujud di atas 7 titik anggota badan. Sebagaimana hadis Bukhari. Nah itu kita harus pelajari 7 itu apa aja. Itu dalam masalah sholat, dalam masalah puasa, dalam masalah zakat, dalam masalah haji. Nabi bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Kalian harus ambil manasik hajiku, kata Nabi. Jadi kalau kalian mau haji, mau umroh, Anda harus copy paste dari manasik haji saya, kata Nabi SAW. Nggak boleh suka-suka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Islam sudah sempurna. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini aku telah sempurnakan agamaku untuk kalian dan aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Allah menyatakan Islam sudah sempurna. Sesuatu yang sempurna jangan ditambah atau dikurangi. Yang sesuatu yang sudah sempurna biarkan seperti itu, tinggal kita mengikuti. Ya, kita mengikuti, bukan menambah, bukan merubah, tapi mengikuti. Ketika misalnya air di gelas ini sudah full, jangan kita tuang lagi, akan jadi masalah nanti. Tapi kita biarkan begitu saja karena sudah sempurna, tinggal kita mengikutinya. Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Ma baqiya syai' yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada yang tersisa dari hal-hal ibadah-ibadah yang mendekatkan kepada surga dan hal-hal yang menjauhkan dari neraka kecuali telah aku jelaskan semua. Tidak ada yang tersisa. Kalau Nabi katakan tidak ada yang tersisa, maka tidak ada celah untuk membuat tambahan atau inovasi baru di dalam ibadah. Dan dalam konsep, dalam metodologi, kalau mungkin ada tambahan inovasi yang berkaitan dengan dunia, itu tidak bisa terlepas dari konsep Nabi SAW. Ini yang perlu kita camkan. Nabi yang perintahkan bahwa kita harus mengikuti tuntunan Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini, dari konsep copy paste ini, kita bisa memahami bahwa niat baik aja nggak cukup loh bro. Dan ini yang sering disalahpahami orang. Misalnya kita lihat teman kita zikirnya atau sholatnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nabi nggak pernah kerjakan sholat itu, dia kerjakan. Terus kita bilang, bro kok lu ngerjain sholat kayak begitu? Niat gue kan baik, masa sholat lo halang-halangin? Sering gak sih denger begitu? Gue kan cuma mau zikir. Rekan-rekan dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita katakan niat baik Anda itu patut kita apresiasi, nggak ada masalah. Dan kita salut banget dengan orang hari gini mau sholat kan, oh keren banget kan gitu ya, hebat. Dan kita applause, kita kasih apresiasi. Namun kita katakan niat baik aja nggak cukup. Niat baik harus diselaraskan dengan cara yang benar, dengan metode yang benar. Dan ini kan konsep hidup, ya nggak sih? Saya ingin tanya sama rekan-rekan sekalian, mungkin nggak kita sukses dalam sebuah bidang hanya mengandalkan niat baik? Mungkin nggak sih kita sukses hanya dengan mengandalkan niat baik? Misalnya ada seorang siswa dikasih soal matematika,
SD lah ya. Dia lagi belajar bangun ruang. Terus dikasih soal sama gurunya, rumus persegi panjang. Panjangnya 5, lebarnya 3. Berapa luas persegi panjang tersebut? Lalu dia jawab, luas persegi panjang ini adalah 8. 5 tambah 3. Kira-kira kalau antum guru matematikanya, antum kasih nilai berapa nih murid? Tapi ngomong-ngomong masih ingat gak nih luas persegi panjang? Lupa ya? Lupa? Nah, apa luas persegi panjang? Nah, yakin? Kalau trapesium? Nah, itu masalahnya Pak Ustadz. Iya. Iya, saya juga lupa, makanya pertanyaannya luas persegi panjang gitu loh. Kalau kita jadi guru, kita benerin atau kita salahin? Nah, ayo. Kalau kita jadi guru, dia jawabnya 8, kita benarkan atau kita salahkan? Kita salahkan. Murid kita nggak terima. Pak, kenapa Bapak salahkan? Kita akan jawab, jawaban kamu salah, rumusnya salah. Tapi kan niat saya baik Pak, gitu loh. Kira-kira antum ya gimana? Niat aku kan baik, aku hanya ingin dapat nilai 100 membanggakan kedua orang tuaku. Luhur banget gak niatnya tuh? Keren tuh. Aku ingin membuat mama tersenyum Pak. Keren kan? Niatnya baik. Tapi antum benarkan? Enggak, antum kasih nilai 0. Kalaupun antum kasih nilai, itu nilai menjawabnya aja paling 1 atau 2 atau 3. Kenapa demikian? Karena niat baik dia tidak dia tuangkan dalam rumus yang benar. Rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Maka jawabannya harusnya 15. Apa bedanya dengan sholat? Apa bedanya dengan puasa? Apa bedanya dengan zikir? Niat dia baik, gak ada yang boleh otak-atik niatnya umat Islam. Niat itu urusan seorang hamba dengan Allah. Dan kita harus puji saudara kita yang punya niat baik untuk ibadah. Namun kita sarankan alangkah indahnya jika ibadah itu atau niat baik itu dituangkan dengan cara yang benar. Sesuai dengan rumus Nabi SAW. Ya gak sih? Antum buat sop buntut hanya dengan niat baik, kira-kira jadi sop buntut gak? Enggak. Kan gak mungkin. Saur asam hanya dengan niat baik, nggak bisa. Antum lagi sakit gigi nih, lagi sakit gigi mau cabut, terus saya bilang, Pak mau cabut gigi ya? Iya Pak Ustadz, sama saya aja. Emang Pak Ustadz bisa? Ya enggak, kan niat saya baik. Kira-kira antum mau kasih ke saya enggak? Kan nggak mau. Ustadz saya nggak ragukan niat Ustadz, tetapi kan gigi harus ada rumusnya, harus ada caranya. Begitu juga Pak, zikir itu harus ada caranya. Apa bedanya? Ini konsep hidup. Makanya kaidah di dalam Islam itu bukan hanya diterapkan dalam sholat, dalam puasa, tetapi dalam seluruh sendi kehidupan. Karena inilah pola pikir yang benar. Makanya terkadang sangat diherankan seseorang bisa begitu ilmiah dalam dunia kedokteran, begitu ilmiah dalam berpikir dalam dunia arsitektur, tapi sangat tidak ilmiah kalau bicara tentang zikir, tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, tentang umroh, tentang salawat, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti rumus yang ada di dalam bidang tersebut. Dia hanya mengandalkan niat baik, niat baik, niat baik, dan niat baik. Kita apresiasi. Tapi kita hanya ingin mengarahkan alangkah indahnya niat baik tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi kita SAW. Dan rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, kalau yang penting niat baik kan repot loh, repot. Kalau saya sih nggak ngebayangin ya, kalau yang penting niatnya baik apa yang terjadi di dunia ini. Kenapa demikian? Karena kalau yang penting niatnya, kan sering kita dengar ya nggak sih? Yang penting kan niatnya, yang penting kan niatnya, yang penting niatnya. Kalau niat baik saja cukup, atau yang penting niatnya, maka mayoritas maksiat harus kita legalkan. Mayoritas maksiat harus kita legalkan. Kenapa? Karena mayoritas maksiat itu dikerjakan dengan niat baik. Ya nggak sih? Iya, niatnya baik. Mohon maaf nih, gue lihat lo tadi subuh-subuh keluar dari rumahnya Mbak Fulana, janda di komplek kita yang minggu lalu lakinya baru meninggal. Gimana tuh? Iya sih bro,
Tapi kan niat gue baik. Dia lagi galau, dia lagi kesepian. Gue ingin memberikan kehangatan bagi dia. Jam 2:30 tadi juga kita tahajud bareng. Kira-kira boleh nggak tuh? Memberikan kehangatan kepada perempuan niat baik bukan? Baik. Baik kan? Lo bener baik. Tapi ketika diluapkan ke wanita yang bukan mahram, haram. Sekali lagi, masalah orang seperti ini, itu masalah apa? Masalah niatnya, bukan caranya yang keliru. Allah mengatakan caranya lampiaskan ke yang mahram atau istrinya. Tapi dia lampiaskan ke wanita lain. Tapi niatnya baik. Waktu saya SMA atau waktu itu teman-teman saya yang jangkis yang pakai putau, yang cicau, yang ngirup bong, itu niatnya baik-baik semua loh. Niatnya baik loh. Lari, pengen keluar dari masalah, mencari kebahagiaan. Niatnya baik. Coba tanya yang jangkis loh, niatnya baik nggak? Baik. Benar nggak nih? Baik niatnya. Cari kebahagiaan. Ingin keluar dari masalah. Niatnya baik. Orang yang korupsi niatnya baik nggak? Baik, luar biasa. Memberikan nafkah kepada rakyat Indonesia. Kan istri sama anak gue rakyat juga gitu katanya. Itu niat baik. Masa nafkah niat buruk? Ada yang gak setuju kan nafkah niat baik. Nafkah tuh niat baik. Tapi ketika caranya salah, lagi-lagi kan caranya. Semua cara bukan niat, caranya salah. Maka niat baik didiskualifikasi. Nah begitu juga dengan sholat, begitu juga dengan zikir, begitu juga dengan salawat, begitu juga dengan haji, begitu juga dengan umrah, begitu juga dengan akidah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Konsepnya, caranya harus sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hampir semua maksiat itu niatnya baik. Dan kalau mau kasih contoh banyak banget. Dan sering kita dengar kan? Sering kita dengar. Ada orang, dia suka ngeliatin wanita-wanita yang terbuka auratnya ketika ditanya, lo kenapa sih ngeliatin tuh cewek-cewek yang cantik-cantik? Niat saya baik, mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Pakai ayat loh. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan orang-orang yang selalu berpikir terhadap penciptaan langit dan bumi beserta istrinya. Oh, makanya baca tuh ayat gitu. Repot. Kan berat kalau begitu. Semua bisa, semua niatnya baik. Mentadaburi ciptaan Allah kan baik. Wanita adalah ciptaan Allah yang maha indah, yang sangat indah. Oh, niatnya bagus tuh. Jadi kalau yang penting niatnya baik, semuanya legal dong. Apalagi coba. Orang yang judi niatnya baik. Baik. Orang minum khamar, baik juga. Semua baik insya Allah niatnya. Nyopet tuh niat baik. Coba aja. Komunikasi dengan para pencopet gitu, niatnya baik-baik. Ada yang mau bayar SPP anak, ada yang mau bantu orang tuanya, ada yang mau beli susu. Niatnya baik-baik loh, Masya Allah. Tapi apakah dibolehkan? Enggak. Karena niat baik harus dituangkan dengan cara yang benar. Nah begitu juga dalam konsep ibadah, dalam konsep akidah. Itu poinnya hadirin sekalian.